Video ini dipersembahkan untuk kamu yang ingin mengetahui tentang identitas nasional. Sebelum masuk ke videonya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fajar Agusdi Rahmawan dari kelas 1IA 26 yang akan membahas seputar identitas nasional. Tonton sampai habis agar kalian dapat keseluruhan insight-nya. Identitas nasional terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas adalah jati diri. Identitas adalah ciri-ciri, jati diri, atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Sedangkan, kata nasional adalah bersifat kebangsaan, yang berarti nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Dapat disimpulkan berarti identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Berdasarkan hal itu, setiap bangsa yang ada saat ini memiliki identitasnya masing-masing sesuai dengan keunikan, sifat, dan karakter dari suatu bangsa itu sendiri. Hal ini tergantung dari bagaimana suatu bangsa terbentuk secara historis. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional dibuat, dibentuk, dan disepakati oleh suatu warga bangsa sebagai identitasnya. Sementara bersifat sekunder karena identitas nasional lahir belakangan jika dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang telah memiliki identitas primer yang berbeda-beda. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional, semboyan negara, dasar falsafah negara, konstitusi atau hukum dasar negara, serta bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Unsur-unsurnya terdiri dari sejarah, kebudayaan, budaya unggul, suku bangsa, agama, dan bahasa. Faktor-faktornya terdiri dari primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Fungsi-fungsinya terdiri dari yang pertama, sebagai penanda keberadaan atau eksistensinya. Bangsa yang tidak mempunyai jati diri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan eksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, sebagai percerminan kondisi bangsa yang menampilkan kematangan jiwa, daya juang, dan kekuatan bangsa. Hal ini tercermin dalam kondisi bangsa pada umumnya dan kondisi ketahanan bangsa pada khususnya. Yang ketiga, sebagai pembeda dengan bangsa lain di dunia. Karakter tidak datang dengan sendirinya, tetapi dibentuk dan dibangun secara sadar dan sengaja berdasarkan jati diri bangsa masing-masing. Alasan utama bangga menjadi bangsa Indonesia adalah karena lahir dan besar di negeri Indonesia. Maka harus mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Modal utama tetap tegaknya NKRI adalah persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia. Persatuan sebagai bangsa tidak akan kuat apabila tidak memiliki kebanggaan terhadap NKRI. Rasa bangga sebagai bangsa Indonesia dapat mempertinggi harga diri bangsa. Dengan adanya sikap bangsa terhadap identitas bangsa Indonesia akan menjadi rukun dan bersatu yang mampu menghadapi fenomena globalisasi. Munculnya globalisasi membuat identitas nasional semakin memudar di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Jika hal ini dibiarkan begitu saja, akan berpotensi menjadi masalah yang sangat besar. Maka dari itu, masyarakat perlu melakukan sebuah upaya untuk merawat identitas nasional agar tidak hilang bahkan diklaim oleh negara lain. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mempertahankan identitas nasional, seperti 1. Menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Langkah ini dapat dilakukan seperti menaati peraturan,
tidak mencontek, saling membantu terhadap sesama, tidak membeda-bedakan orang di lingkungan sekitar, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dan sebagainya. Yang kedua ada menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme dengan melakukan berbagai upaya seperti mempelajari dan melestarikan budaya lokal, lebih bangga menggunakan dan mencintai produk-produk lokal, membaca buku-buku tentang perjuangan para pahlawan, mengunjungi tempat-tempat bersejarah, dan membawa harum nama Indonesia hingga ke internasional sesuai dengan kemampuan dan passion kita. Yang ketiga, ada mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan. Dapat dilakukan dengan cara mempererat tali silaturahmi dengan orang lain. Dengan begitu, masyarakat dapat meninggalkan sikap individualisme yang telah dibawa oleh budaya asing. Sikap persatuan dan kesatuan merupakan salah satu jati diri bangsa Indonesia yang sudah sejak lama telah dilakukan oleh para pejuang untuk meraih kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang keempat, memanfaatkan situs jaring sosial seperti Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, dan lainnya sebagai tempat edukasi mengenai kepariwisataan daerah. Dengan demikian dapat memperkaya pengetahuannya tentang budaya lokal. Hal ini juga menjadi upaya bagi masyarakat untuk memperkenalkan budaya lokal ke dunia, sebab situs di jaring sosial jangkauannya global. Selain contoh di atas, masih banyak upaya-upaya positif yang dilakukan oleh masyarakat untuk merawat identitas nasional di tengah era globalisasi. Upaya tersebut tidak harus dengan hal yang besar, tetapi dapat dimulai dari hal yang kecil. Menumbuhkan sikap nasionalisme pada setiap warga negara memerlukan proses yang berkesinambungan dalam setiap jenjang pendidikan. Baik dalam pendidikan sekolah dasar yang merupakan tahap awal perkembangan dan pengetahuan bagi peserta didik. Kemudian pada jenjang sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas bahkan perguruan tinggi diajarkan pada pembelajaran PPKN.